Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, welcome back again to English lesson with Miss Ivani. How are you guys today? I hope all of you are doing well and feeling happy because today I am so excited to finally meet you all again in this second learning video. And today's video is about asking for and telling time in English. But before we start our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Don't forget to always recite Basmalah to start every activities in your life, because by reciting Basmalah we can get blissful and enlightenment from Allah Subhanahu wa Ta'ala to do anything in our daily life. Well kiddos, today's lesson is aimed for 7th grade student. But if you're not from 7th grade student and you want to still watch the video and relearn the material, that's totally fine because we never stop learning, do we? Alright, anyway, today's lesson will be delivered in 2 mixed languages, in both Bahasa Inggris and Bahasa Indonesia, so that you can fully understand the lesson. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Miss akan menginformasikan mengenai apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Well, our course objectives today are, the first one is to identify the social function and to know the generic structure and to know the linguistic features to ask for and tell the time. Alright, untuk dapat memahami 3 fungsi atau 3 hal tersebut, mari kita awali dengan sama-sama menganalisa dan bertanya nih tentang beberapa ilustrasi gambar. Nah, mari simak gambar yang pertama. Well kids, what is he doing anyway? Ya benar, he is waking up in the morning. Look at the sun outside the window. Now I wanna ask you, what time do you usually wake up in the morning? Jam berapa ya biasanya kita bangun di pagi hari? Well, for me personally, I usually wake up in the morning at 4:30 a.m. Now what about you? Pasti kalian bangunnya bisa jadi lebih pagi dari Miss ataupun lebih siang. Nah, kalau bisa bangunnya lebih pagi ya. So we can do Fajr prayer and do some exercise before we start our lesson. Okay, next. Let's see the next video. The next picture. Nah, this picture. Nah, kira-kira apa yang mereka lakukan in this picture? I think they are doing a virtual meeting or probably a virtual class. Nah, sepertinya kegiatan yang di gambar ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan ya, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Kita melakukan segala kegiatan dari rumah, tidak terkecuali sekolah, ya nggak? Now, let me ask you this question. What time does the virtual class begin? Jam berapa biasanya kelas kalian mulai? Nah, as for SMP Teguh Manurani student, we usually start our class at 7:30 a.m. in the morning. Nah, gimana nih kalau di sekolah kalian? Alright, nah dari dua gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa beberapa kegiatan ataupun seluruh kegiatan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari selalu berkaitan atau berhubungan erat dengan waktu. That's why we have to understand about the basic knowledge about time so that we can tell the time properly. Now, let's start the lesson by knowing how to ask for the time. Silakan simak penjelasan dari Miss dengan baik ya. Oke, untuk materi yang pertama, we're going to learn about how to ask for the time in general. Gimana caranya nanya tentang waktu secara umum. Nah, kalau tentang waktu secara umum ini berarti kita menanyakan waktu pada saat kita menanyakan tersebut gitu. Jadi jawabannya sudah pasti waktu pada saat itu juga. Nah, ada 3 cara nih yang untuk bertanyanya ya. Yang pertama, caranya adalah bertanya seperti ini. What time is it? Nah, what time is it? Jam berapa ini gitu. Nah, kata what di sini artinya bukan apa ya anak-anak, tapi berapa gitu. What time? Jam berapa sekarang gitu. Terus yang kedua caranya adalah do you have the time? Do you have the time? Ya, perhatikan kalimatnya. Do you have the time? Ya, make sure kamu memberikan artikel the sebelum time ya. The time. Kenapa demikian? Karena kita menanyakan waktu secara spesifik ya pada saat tertentu gitu. Dan di sini artinya bukan apakah kamu punya waktu, bukan, tapi artinya jam berapa sekarang gitu ya. Jadi jangan sampai lupa
artikel the sebelum time-nya. Dan yang terakhir, what is the time? Ya, what is the time? Jam berapa sekarang? Jadi ada 3 cara untuk menanyakan bagaimana menanyakan waktu secara umum. Nah, sekarang terserah kalian nih, it is up to you to use whatever you like. Now, next, materi yang kedua. Nah, ini adalah cara untuk menanyakan waktu, namun waktunya itu secara spesifik ataupun khusus ya dalam suatu kegiatan tertentu. Jadi kalian udah tahu nih mau nanya tentang kegiatan apa dan kepada siapanya. Nah, kita lihat contoh yang pertama yuk. Contoh yang pertama, what time do you usually wake up? Atau what time do you wake up? Nah, kita udah tahu nih aktivitasnya apa? Wake up. Terus siapanya? You gitu. What time do you wake up? Jam berapa kamu bangun? Gitu. Oke. Nah, yang kedua nanyain tentang sebuah kegiatan secara spesifik ya. Caranya adalah what time does the class begin? Nah, what time does the class begin? Nah, the class di sini adalah sebagai kegiatannya. Ini bisa diganti ya dengan kegiatan apapun. Misalkan anak-anak mau nanya tentang jam berapa programnya dimulai atau jam berapa kegiatannya dimulai. Nah, ini bisa diganti kata the time the class-nya ya dengan kegiatan yang lain gitu. Nah, cara yang ketiga adalah langsung menanyakan nih tentang kegiatannya ya. What time is the lunch? Ya. What time is the lunch? Jadi kegiatannya ditaruh di paling akhir ya, sesuai dengan apa sih kegiatan yang mau kalian tanyakan gitu. Dan diperhatikan juga ya kata do dan das-nya, penggunaan do dan das ya. Kalau do untuk Dewi Ayu, kalau das untuk she, he, it. Nah, bagaimana? Sekarang sudah paham ya cara menanyakan waktu dengan bahasa Inggris sesuai dengan penggunaan bahasanya. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, kita lanjut ke cara bagaimana meresponnya ya. We're going to learn how to respond. Pasti dong kalau ada pertanyaan pasti harus dijawab ya nggak? Nah, sebenarnya kalau mau jawab tentang jam itu caranya mudah banget ya. Yang pertama, kita mengawalinya dengan this is atau it is ya. Kemudian dilanjutkan dengan jam yang sedang berlangsung pada saat itu gitu. Jadi misalkan this is 7 o'clock atau it is 5 o'clock gitu. Tergantung sama jam yang sedang berlangsung pada saat itu. Atau misalkan yang kedua, kita bisa bilang now is, nah, pakainya now sekarang. Udah jelas nih sekarang jam berapa. Now is 7:30 a.m. gitu. Jadi kamu bisa pakai this is, it is, dan now is ya, tergantung dengan kesukaan kalian maunya lebih prefer pakai yang mana gitu. Dan yang terakhir yang ketiga, kita menambahkan subjek nih di depannya. Ya, biasanya diawali dengan kata I ya. I have lunch at 12:30 p.m. gitu. Nah, atau bisa juga diawali dengan subjek kegiatan ya. Kalau misalkan bukan subjek orang, kita juga bisa mengawalinya dengan subjek kegiatan. Misalkan the class begins at 7:30 a.m. Nah, gitu. Jadi kalau cara yang ketiga ini ya, Nak, jangan lupa untuk menambahkan preposisi at ya, preposisi at sebelum jamnya. Karena apa? Karena ini menunjukkan informasi tentang jam tersebut. Jadi harus diawali dengan preposisi. Bagaimana? Easy peasy lemon squeezy, right? Nah, oke deh kalau gitu. Kalau udah tahu nih bagaimana cara menanyanya dan bagaimana cara menjawabnya, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk melihat nih jam dinding di sekitar kalian, di rumah ataupun dimanapun deh kalian berada. Coba deh perhatikan ya, di jam dinding tersebut pasti ada 3 jarum, ya nggak? There must be 3 hands on the clock. Pasti selalu ada 3 jarum dalam jam dinding tersebut. Nah, kita identifikasi bersama ya. Sebenarnya jarum-jarum tersebut tuh punya fungsinya masing-masing. Jarum yang pertama, ya, jarum yang menunjukkan menit, ya. Jadi di sini ada jarum berwarna hitam, ada 2, yang lebih panjang dan yang lebih pendek. Nah, yang lebih panjang itu adalah minute hand atau jarum yang menunjukkan menit. Jadi menit berlangsungnya waktu tersebut gitu. Dan yang kedua yang warna hitam juga tapi yang lebih pendek, nah itu adalah hour hand ya, atau jarum yang menunjukkan jam ya atau pukul pada waktu tersebut. Dan yang ketiga nih yang warnanya beda sendiri, nak, yang warnanya merah yang panjang sekali. Nah, ini dia menunjukkan detik ya, atau kita biasanya menyebutnya dengan
dengan dial hand atau second hand gitu. Nah, jadi dengan keberadaan dari 3 jarum ini, kita bisa tahu ya, saat ini sedang menunjukkan pukul berapa, menit berapa, bahkan sampai detik berapa gitu, dengan membaca keberadaan dari jarum jam tersebut. Nah, coba perhatikan nih gambar berikut ini. Ya, kita perhatikan nih di sini jarumnya. Jarum panjangnya di sini menunjukkan ke angka 10 ya. Dan jarum pendeknya menunjukkan ke angka 2. Nah, pertanyaannya, what time is it? Kalau begitu sekarang jam berapa? Ya, oke. Kita biasanya kalau dalam bahasa Indonesia bilangnya sekarang jam 2 kurang 10 gitu ya. Atau bisa juga bilangnya jam 1 lewat 50 menit gitu. Nah, karena apa? Karena jarum panjangnya menunjukkan ke angka 10 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 2 gitu. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita punya term yang berbeda gitu. We have a different term to tell the time in English. Dalam bahasa Inggris biasanya kita menunjukkan jam dengan beberapa style nih atau gaya bahasa. Ya, ada yang biasanya nyebutin langsung nih jam sama menitnya. Contohnya misalkan 1:50 atau jam 1 lewat 50 karena jam 2 kurang 10 sama aja ya dengan jam 1 lewat 50. Itu cara yang pertama, sangat lazim digunakan ya. Atau ada juga cara yang lebih baku ya. Cara yang kedua, dengan menyebutkan menitnya dulu. Ya, dengan menyebutkan menitnya dulu baru jamnya. Contohnya, misalkan di sini kamu nyebutinnya it is 10 to 5. Nah, jadi nyebutin 10-nya dulu. 10 to 2, jam 10 menit menuju jam 2 gitu. Nah, bagaimana caranya lebih lengkapnya? Mari kita pelajari bersama. Well, beginilah cara untuk menyampaikan waktu dalam bentuk yang lebih baku. Nah, jadi ada generic structure-nya atau struktur umumnya bagaimana untuk menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris. Nah, kita lihat yuk. Yang pertama nih adalah minutes-nya, ya, menitnya. Jadi yang kita sebutin pertama adalah menitnya. Kemudian ditambah to atau past, ya, to atau past. Kemudian ditambah dengan hour-nya atau jamnya. Nah, sekarang Miss mau jelasin dulu nih, to sama past itu apa Miss? Nah, pasti kalian bingung kan? Nah, kalau to itu biasanya kita gunakan untuk menunjukkan menitnya itu ada di menit ke-31 sampai dengan 59. Jadi kalau kalian lihat di jam, dia itu ada di area angka 6 sampai dengan angka 12 ya. Seperti itu. Coba dibayangkan saja sambil dilihat ya jamnya ya. Nah, sebaliknya, kalau yang pas nih, yang pas dia menunjukkan menit ke-1 ya, sampai dengan menit ke-29. Atau kalau di jam kita lihat dia itu ada di antara angka 12 sampai dengan angka 6 gitu ya. Jadi di sisi kanan kita menyebutnya itu to, di sisi kiri kita menyebutnya itu pas ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia to itu artinya kurang, kalau pas itu artinya lewat gitu. Gampang kan? Gampang banget sih. Atau masih bingung? Kalau masih bingung, coba kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, coba sekarang dilihat nih jamnya. Please look at the picture very carefully. Ya, di sini Miss sudah membagikan jamnya ke dalam 2 sisi ya. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Kalau yang tadi Miss sudah sampaikan dari jarum jam 12 ya, jam 12 sampai dengan jam 6 nih. Sampai dengan jam 6 itu kita menyebutnya pass atau lewat ya. Sementara sebaliknya, kalau dia beradanya minute hand-nya itu berada di antara jam 6 sampai dengan jam 12 di sebelah kanan, itu namanya to atau kurang gitu. Nah, khusus buat angka 12 ya, angka 6, angka 3 sama 9 itu beda lagi penyebutannya ya. Kalau di angka 12 jarum menitnya ada di angka 12, maka kita menyebutnya o'clock ya. O'clock ya, atau tepat pas gitu ya. Nah, kalau dia ada di angkanya 6, di angka 6 nih, kita nyebutnya half atau setengah ya, atau 30 menit. Beda lagi nih kalau misalkan dia ada di angka 9 atau ada di angka 3, kita menyebutnya quarter atau seperempat gitu. Jadi dibayangkan aja nih anak-anak, kalau jam itu seperti kue ulang tahun yang dibagi 4 gitu. Gampang kan? Gampang banget sih. Nah, kalau gitu, kalau kalian sudah paham, biar kita lebih paham lagi nih, lebih baik lagi pemahamannya,
kita coba untuk try out dan kita coba untuk mengerjakan beberapa soal mengenai jam untuk melihat sejauh mana nih kita mengerti materi ini. Udah siap? Udah siap ya? Diperhatikan baik-baik, dijawab dengan cepat. Nanti jangan lupa jawabannya tulis di kolom komen ya, biar Miss tahu nih jawabannya udah bagus atau udah tepat atau belum. Yuk, kita mulai percobaan yang pertama. Nah, kita lihat di sini jam berapa ya kira-kira? What time is it? Lihat jarum menitnya ada di mana, jarum jamnya ada di mana. Ayo coba kalian tulis ya di kolom komen jawaban kalian. Oke, betul, jawabannya adalah jam 4 o'clock atau jam 4 tepat ya. Yang udah jawab benar, good job. Next, kita coba lihat di sini. Kita lihat jarum panjangnya atau minute handnya ada di angka 3 ya. Hour handnya ada di angka 8. Jam berapa ya kira-kira? What time is it? Ayo write down on the comment section. Iya, betul ya. It is 8:15, jam 8 lewat 15 menit. Aduh, pinter-pinter banget nih anak-anak Miss ya. Lanjut yuk. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kita lihat di sini. Jarum menitnya atau minute handnya ada di angka 10 ya. Sementara hour handnya ada di angka 6. Jam berapa kira-kira ya? What time is it? Ya, it is 10 to 6 ya. Jam 6 kurang 10 menit. Betul sekali. The last one. Kita lihat nih yang terakhir. What time is it? Coba diperhatikan lagi jarum yang panjangnya minute handnya ada di mana? Ada di angka 6 ya. Sementara yang hour handnya di angka 2. Duh, jam berapa ya kira-kira nih? Yang mana yang benar? Ditulis di komen di bawah. Iya, betul sekali. Itu adalah jam 1:30 ya, jam 1:30 atau jam 1 lewat 30 menit. Oh my god, alhamdulillah, good job kids. Kalian itu pinter-pinter banget ya. Nah, kalau misalkan tadi jawabannya sudah pada benar semua nih, berarti kalian sudah memahami dengan betul pembelajaran hari ini. Tapi kalau kamu masih confused, kamu bisa kok ya belajar ulang lagi, dipelajari lagi materinya yang tadi. Atau kalau misalkan di video ini kurang cukup nih penjelasannya, boleh dilihat di website bahasa Inggris dari SMPT Gema Nurani di bit.ly/English Gema Nurani. Nah, nanti di sana akan ada slide pembelajaran, materi-materi soal, dan juga soal-soal latihannya buat kalian pelajari lagi gitu. Nah, misalnya cukup nih untuk pembelajaran hari ini, tapi sebelum kita tutup, I wanna give a little advice ya. Ada sebuah nasihat nih. Kenapa sih kita mempelajari materi waktu ini? Pasti anak-anak dari tadi bertanya kan. Selain kita bisa mengetahui fungsi sosialnya, kita bisa mengetahui strukturnya dan juga penggunaan bahasanya, dengan mempelajari materi tentang waktu ini, kita sebagai umat muslim diharapkan kita bisa memanage atau mengatur waktu dengan baik ya, sebagaimana tertulis pada surat Al-Furqan ayat 62. Allah telah menciptakan malam dan siang silih berganti ya, bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan ingin bersyukur. So we have to manage our time well and wisely, okay? Yeah, okay. Now I think that is all from me. Thank you so much for watching the video. I hope that you will find it helpful. And I'm really sorry if I had any mistake during the lesson. Now let's end the lesson by reciting hamdalah together and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilahi. Okay, thank you so much. Don't forget to subscribe this video and give it a like, and don't forget to share it as many as you can ya. And if you have any comment, any advice or suggestion, you can drop in the comment section below. Okay, terima kasih dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.